اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور بل اسمه مكتوب موضوع على لوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى ضوء الهدى مصباح الظلام أبو القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, yang kami hormati dan yang kami muliakan para ulama yang mana berkat mereka lah kita mengetahui ilmunya Nabi kita Muhammad. Berkat mereka lah kita mengetahui syariat-syariat Nabi Muhammad. Berkat mereka lah kita mengetahui akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena mereka kita tidak akan tahu apa-apa. Kita akan hidup binasa. Kita tidak akan hidup dalam kebahagiaan. Betul? Yang mohon maaf namanya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat ana kepada beliau semua. Yang mana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ulama adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memuliakan ulama maka memuliakan Nabi Muhammad. Siapa yang cinta kepada ulama sama seperti cinta Nabi kita Muhammad. Siapa yang menghormati ulama maka sama seperti menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh dalam hadis, ada dua golongan yang mana dua golongan ini jika melewati daripada surat maka ada suara yang menyeru kepada kedua golongan ini. Yang pertama, golongan pertama yang melewati daripada surat adalah golongan para ahli ibadah. Yang kedua adalah golongan para ulama. Jika para ahli ibadah melewati daripada surat maka ada suara yang menyuruh kepada mereka, wahai para ahli ibadah, masuklah kalian ke dalam surga dan nikmatilah kenikmatan di dalam surga berkat amalan yang kamu lakukan di dunia. Akan tetapi berbeda ceritanya dengan para ulama. Jika ingin melewati daripada surat maka apa kata suara tersebut? Kif hatta tasfa'a liman ahbabta. Berhenti kamu para ulama, kembalilah kamu dan berikanlah syafaat kepada orang-orang yang kamu kehendaki. Semoga kita semua yang cinta kepada ulama, yang kita semua yang memuliakan para ulama, semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat daripada ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Karena yang kita ketahui bahwasanya syafaat hanya didapat oleh daripada tiga golongan saja. Yang pertama adalah daripada ulama, daripada nabi. Yang kedua daripada syahid, dan yang ketiga daripada ulama. Semoga kita semua dapat syafaat daripada ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pula guru kita bersama yang selalu kita agumi, yang selalu kita ta'zimi, yang selalu kita banggakan, yang selalu kita tunggu-tunggu nasihatnya, yaitu para habaib. Wabil khusus yang disebutkan namanya Habib Ahmad Syarif Usyahab dan juga Habib Iqbal. Semoga berkat adanya beliau di tempat ini, di masjid ini, di acara ini, dan di kampung ini, insya Allah kita semua mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus aman daripada virus corona. Amin ya rabbal alamin.
ini sangat dahsyat betul virus corona tersebut, sehingga Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attar, salah satu wali kutub, rajanya wali dunia yang ada sekarang makamnya di Empang Bogor. Beliau setiap berdakwah ke suatu tempat, beliau setiap ceramah ke suatu tempat, mengajar ke daerah ini, beliau diajak, diundang oleh Sohibul Bait untuk menginap. Lalu beliau bertanya, apakah di situ ada habaib? Jika ada habaibnya, beliau katakan, saya mau menginap di rumah situ. Tapi kalau nggak ada habaibnya, mohon maaf, saya langsung pulang ke rumah. Lalu ditanya, wahai Habib, kenapa engkau menunggu ada habaib dulu di situ? Lalu apa kata beliau? Jika ada habaib ini, maka ada keamanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, para habaib adalah sama seperti bintang yang ada di langit yang mengamankan langit. Begitu juga para habaib yang ada di dunia. Ini adalah juru aman, paku buminya dunia, sehingga alhamdulillah pada saat ini dunia dalam keadaan baik-baik saja, insya Allah. Masih buat rahimahullah, kita berlebaran dengan bulan Rajab, bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Hafal tuh, ya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini adalah bulannya Allah. Siapapun daripada kita semua, siapapun dari kalangan apapun, yang dia memiliki dosa yang banyak, yang dia memiliki kesalahan yang berlimpah, akan tetapi jika dia masuk daripada bulan Rajab, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan ampunkan mereka semua. Khususnya kita yang ada di sini dengan niatan, insya Allah kita ingin niat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tempat ini bukan ada niatan lain kecuali niatan kita hanya ingin mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan niatan kita ini segala hajat-hajat kita dikabulkan, amin. Segala dosa-dosa kita diampunkan, amin. Segala derajat-derajat yang tidak tinggi Allah Ta'ala tinggikan. Yang punya hutang Allah lunaskan. Yang jomblo Allah kasih jodoh, amin ya Allah. Langsung nikah tapi ini, amin. Pacaran doain biar putus saja, amin. Rabbal alamin. Yang mana dijelaskan oleh para ulama, dianjurkan oleh para ulama, bulan ini dianjurkan untuk banyak-banyak baca istighfar. Gimana bacaannya? Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli wa tub alayya. Berapa kali bacanya? Bacanya 70 kali. Sehingga berapa banyak dosa-dosa kita, semoga Allah Ta'ala ampunkan. Amin. Karena apa? Karena jika hidup di dunia hanya sesaat, alhamdulillah pada malam hari ini kita menyelenggarakan daripada tasyakuran, yaitu milad yang ke-7 daripada anak-anak, ya, pemuda-pemudi daripada ilmu taqwa, yang semoga kita doakan mereka semua yang menjadi panitia, menjadi para peserta, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berikan kemuliaan mereka dunia dan akhirat, dan Allah berikan ilmu yang manfaat dan mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita bakalan masuk bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita bakalan masuk bulan Ramadan. Kira-kira ada di sini yang merasa dirinya bakalan sampai ke bulan Ramadan? Ada yang dari kalangan kita yang merasa diri kita bakalan sampai umur kita kepada bulan Ramadan?
Apakah kita hanya meyakini bahwasanya besok rezeki harus kita cari saja, besok uang, besok makan harus kita cari, akan tetapi amal ibadah, amal jariyah yang kita tinggalkan? Masyaallah rahmatullah, anak-anakku sekalian, para jamaah tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di akhir zaman ini, di akhir zaman ini yang selamat pada akhir zaman ini hanya ada 3 golongan saja, kata para ulama. Siapa golongan itu? Yang pertama, mereka selamat dalam dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang masuk di dalam pondok-pondok pesantren. Mereka lah yang selamat, tidak akan terjerumus daripada pergaulan bebas. Mereka tidak akan terjerumus daripada minum-minuman keras. Mereka tidak akan terjerumus daripada perbuatan asusila, karena mereka terjaga daripada didikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah para penerus perjuangan Nabi kita Muhammad. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan terus dijaga oleh Nabi kita Muhammad, oleh para salafun saleh, karena mereka adalah penerus daripada lisan daripada ulama. Oleh karenanya, masyaallah Allah, jangan pernah takut untuk masuk pondok pesantren. Karena apa? Karena pondok pesantren itu adalah tempat yang teraman di muka bumi saat ini, ya, saat ini. Oleh karenanya, jika kita bisa mumpuni untuk masuk pondok pesantren, silakan masuk pondok pesantren. Semoga kita semua yang punya niat yang kuat, yang punya keinginan yang besar untuk masuk pondok pesantren, semoga kalian semua menjadi pejuang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang pertama itu, yang kedua adalah mereka yang selamat di akhir zaman ini, yang mereka dalam keadaan pendidikan dirinya. Kenapa? Karena mereka diajarkan tentang akhlak Nabi kita Muhammad. Mereka yang masuk daripada madrasah diniyah, MTS, itu mereka diajarkan dengan didikan Rasulullah. Mereka diajarkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka diajarkan bagaimana mereka muliakan para ulama penerus Nabi kita Muhammad. Mereka diajarkan bagaimana mereka menjadi ketua negara, mereka menjadi pejuang agama, yang mana mereka adalah para pejabat saat ini. Jika mereka ada iman di hatinya, jika mereka ada ilmu yang tercokol di hatinya, kita semua akan aman. Kita semua akan terus tentram hidupnya dalam keamanan, dan kita semua akan bahu-membahu untuk mendapatkan husnul khatimah. Akan tetapi mohon maaf, jika para pejabatnya tidak mendapatkan didikan Nabi kita Muhammad, para pejabatnya tidak ada di hatinya ilmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita lupa Fir'aun? Apakah kita lupa Namrud? Apakah kita lupa para penguasa dunia yang mohon maaf mereka semua adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim kepada rakyatnya. Apa yang mereka dapatkan? Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini kita semua bisa membaca, kita bisa melihat riwayat hidup mereka, bagaimana mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan para pejabat-pejabat kita yang hari ini yang bertengger di atas sana, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan. Allah berikan keimanan yang kuat. Allah berikan keilmuan yang tinggi, sehingga mereka mendapat kebaikan, mereka mendapat amal jariyah, dan mereka semua bisa membantu kita. Bukan hanya membantu kita di dunia saja, akan tetapi membantu kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Masyaallah rahmatullah. Karena kata Imam Ali Zainal Abidin,
Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Ad-dunya darul amal, la jaza fi, wal akhirah darul jaza, la amal fi." Di dunia ini, masyaallah rahimahullah, adalah tempatnya beramal dan tidak ada tempat siksaan. Akan tetapi di akhirat adalah tempatnya siksaan, tempatnya pembalasan. Tidak ada amal lagi. Oleh karenanya yang masih hidup saat ini, sekarang masih hidup semua petani. Yang ada di sini masih hidup apa mau ada nanti? Masih hidup ya? Alhamdulillah. Oleh karenanya kita banyak-banyak amal ibadah. Ini salah satu, alhamdulillah, semoga ini adalah salah satu bukti kita. Bukti kaki kita melangkah dari rumah sampai sini, bukti naik kendaraan sampai sini. Ini insya Allah menjadi bukti kita nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah rahimahullah, jangan sampai kita luput dengan hanya memikirkan dunia saja. Kenapa? Karena dunia, ya, karena dunia sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mau kamu hidup di sini, apa kamu raja ya? Kamu raja. Di sini kamu raja betul? Ya? Mau antum ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala tinggal di kampung raja, akan tetapi antum ditakdirkan dalam keadaan kaya, antum bakalan kaya. Tapi kalau Allah taala takdirkan antum jadi miskin, walaupun antum tinggal di Singapura, betul? Oleh karena itu jangan takut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua. Kullu dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap manusia yang melata di muka bumi ini, semuanya sudah ditakdirkan rezekinya ini. Sebagaimana semut yang ada di lubang hitam, dia tidak terlihat sama sekali oleh mata, tapi Allah Ta'ala melihatnya. Allah Ta'ala memandangnya. Lalu kita segede ini, ada yang badannya gede, betul? Ada yang badannya tinggi, bahkan ada yang cebol, tapi Allah Ta'ala berikan juga di siapapun, apapun kerjaannya, apapun kehidupannya, Allah Ta'ala beri rezeki, betul. Oleh karena jangan pernah takut. Oleh karenanya jangan pernah risau. Apakah kita lupa? Apakah kita pernah melihat cicak? Pernah lihat cicak? Cicak makanannya apa kalau tahu tanya? Makannya apa? Nyamuk, betul? Hafal lagunya, hafal lagunya ya? Makanannya nyamuk. Kira-kira cicak punya sayap apa enggak? Nyamuk punya sayap apa enggak? Tapi Allah Ta'ala kasih itu dia makan. Makanannya apa? Makanannya yang terbang. Subhanallah. Apakah dia punya sniper biasa bisa tembak, bisa nyampe ke dia? Tapi Allah Ta'ala dekatkan rezekinya, akhirnya sampai hak katanya. Betul. Oleh karenanya pernah nggak kita melihat cicak yang bengong? Kalau mikirin di sini ada. Kalau ada kita habis, insya Allah. Habis kita ambil selfie, ambil foto. Betul. Oleh karena ini jangan kita risau, jangan kita ragu bagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Ya ibni Adam, inni khalaqtus samawati sab'a wal ardina sab'a wal ma'i bi khalqihinna. Apa yang begini wajib nasubuh latakun yawm. Wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku menciptakan dunia ini 7 lapisnya, langit 7 lapisnya. Demi Allah aku tidak ada yang namanya lelah untuk menciptakannya, kata Allah Ta'ala. Lalu apakah engkau ragu, engkau takut, engkau khawatir, engkau pesimis? Aku tidak akan memberikan kamu satu roti setiap kali yang kau makan. Oleh karenanya dunia jangan sampai dimasuki dalam hati. Dunia jangan sampai kita masukkan ke dalam hati. Semua taruhnya di mana? Di tangan. Harta di tangan, istri di tangan, anak di tangan, semuanya di tangan. Oleh karenanya isilah hati kita semua dengan Allah.
isi hati kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para ulama-ulama kita, sebagaimana para penerus-penerus perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang mati-matian untuk menjaga hatinya. Mereka mati-matian berjuang keras sekali itu untuk menjaga hatinya. Jangan sampai masuk di dalam hatinya ada harta duniawi, ada cinta dengan dunia. Oleh karenanya anak-anak muda sekalian, jangan sampai pacarnya ada dimasuki dalam hati. Jangan sampai. Yang masuk di dalam hatinya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam hatinya yaitu cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad lah satu-satunya yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tidak akan bisa membantu kita, istri kita tidak akan bisa membantu kita, apalagi orang tua tidak akan bisa membantu kita. Ya birrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tidaklah akan bisa mereka membantu, semuanya pada kabur. Anak kepada orang tua kabur, saling tidak mau kenal sama satu sama lain. Istri dengan suami begitu pula, tidak ada yang satu sama lain tidak mau kenal. Begitu juga orang tua dan anak, begitu juga semuanya. Sahabat pun seperti itu. Mereka saling tidak mau kenal satu sama lain. Karena apa? Karena mereka ada punya dosa dengan sahabatnya. Oleh karenanya bagi teringat dengan nasihat guru besar kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, yaitu salah satu mudir ma'had Pondok Pesantren Darul Dakwah yang ada di Surabaya. Beliau menasihati, beliau memberikan ujangan kepada kami semua. Apakah kamu tahu sukses sebenarnya? Kata beliau. Kamu tahu sukses sebenarnya seperti apa? Sukses sebenarnya adalah engkau hidup di dunia ini tanpa ada dosa dengan manusia dan tidak punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mudah atau enggak? Salah jika kita memikirkan sukses sebenarnya adalah sukses kita punya rumah yang megah, sukses kita punya duit triliunan di ATM, kita punya mobil yang mewah, kita punya segala sesuatu macam pernak-pernik dunia, kita punya semuanya. Bukan itu maksud Allah. Akan tapi apa? Kita hidup di dunia tidak punya dosa dengan manusia dan tidak punya dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang nanti memiliki rumah, yang mereka memiliki daripada mobil yang mewah, yang mereka memiliki harta yang banyak di rekeningnya banyak sekali, akan tetapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menegur mereka semua. Apa kata mereka? Mali katanya. Apa kata mereka? Mali. Ini hartaku, ini tokoku, ini rumahku, ini hartaku, ini tanahku, ini yang aku beli dulu, ini mobilku yang aku beli dulu, ini yang mewah sekali. Akan tapi kata Nabi Muhammad, aina malu, mana hartamu? Ilama akarta fa'adnaik, kecuali yang kamu makan itu sampai habis itu hartamu. Ilama labista fa'adnaik, kecuali yang kamu pakai itu baju kamu sampai usang kamu pakai itu baru hartamu. Ilama tasaddaqta fa'adnaik, itu akan tapi yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hartamu yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amal jariah kamu, itulah harta kamu yang sesungguhnya yang terus akan masuk ke rekening akhirat kamu. Oleh karenanya semoga kita semua yang ada di tempat ini terus bahu membahu untuk mendapatkan amal jariah. Jangan hanya hidup di dunia dengan amal-amal semacam ini terus saja. Tapi kita harus punya motivasi diri sehingga kita terus bahu membahu untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu yang berat semua dengan Allah. Yang berat itu mendapatkan husnul khatimah. Kemarin subhanallah dapat kabar bahwasanya ada salah satu orang yang dia kerjanya seperti maklar.
apapun yang dia dapatkan daripada info-info, dia cari barangnya dan dia jual. Orang butuh apa, dia cari dan dia jual kepada orang tersebut. Sehingga pada saat itu ada kontraktor yang membutuhkan semen 1000 sak. Banyak apa enggak kira-kira? Membutuhkan semen 1000 sak. Sehingga dia berburu-buru untuk mencari semen tersebut. Akan tapi mohon maaf, hari itu hari Minggu, ya, hari itu hari Ahad. Sehingga dicari di sini. Akan tapi dia tidak mendapatkannya. Pada saat dia berjalan, subhanallah, itu ada truk yang lewat, dia terlindas. Pada saat dia lewat, terlindas dengan truk, akhirnya sekarat sampai mau. Kembalilah diajak sama orang, dibawa sama orang masuk ke rumah sakit. Pada saat itu juga ditanya, bagaimana keadaannya, kata keluarganya. Oh, silahkan masuk, dilihatlah kondisi bapak tersebut. Apa yang dia lihat, apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah semen 3 kali langsung meninggal. Kira-kira mau yang semacam itu? Mau hanya hidup dalam keadaan dia mencari uang saja, mencari rezeki saja, tetapi dia lupa dengan tugasnya. Dia lupa dengan kewajibannya sholat 5 waktu. Dia lupa dengan tugasnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tugasnya dia untuk menghormati daripada mengikuti ajaran guru-gurunya. Apakah hanya semacam itu untuk kita? Masyaallah, ada juga yang model semacam itu. Kemarin di belakang pondok pesantren kami ada anak muda yang setiap hari tugasnya itu, kerjaannya hanya main burung aja. Main burung dara, atau burung dara? Tahu burung dara? Itu setiap hari kerjaannya begitu. Bahkan mandi belum dia udah mengambil burung, dia terbangin lagi. Entar masuk kandang, begitu lagi besokan. Subhanallah. Itu setiap hari dia lakukan. Itu setiap hari dia kerjakan. Sehingga apa? Dia keasikan dengan hal semacam itu. Pada saat dia mau terbangkan burungnya, kereta lewat, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kereta lewat, terlindaslah dia. Pada saat terlindas, dibawa ke rumah sakit juga. Dia ditalkinkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tapi dia tidak menjawab. Apa yang dia katakan, dia tidak mengatakan apapun juga. Akan tapi dia hanya mengisyaratkan satu gerakan. Apa gerakannya? 1, 2, 3, mati. Subhanallah. Oleh karenanya kita kalau pengen tahu bagaimana kita mati, lihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Lihat kehidupan kita sehari-hari semacam apa, maka itulah kegiatan kita, maka itulah yang akan kita akhiri hidup kita dalam keadaan semacam itu. Semoga pada hari ini, pada malam hari ini, kita dalam keadaan di masjid yang mulia, dengan niatan yang mulia, dengan kebaikan segala sesuatunya. Semoga kita diakhiri hidup kita dalam keadaan di dalam masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah rahimakumullah. Terakhir, pesan Al-Baqi ini adalah tempat yang mulia. Ini adalah majlis yang mulia. Sehingga yang ketiga tadi, yang pertama adalah mereka masuk pondok pesantren. Yang kedua, mereka yang masuk kepada madrasah diniyah. Yang ketiga, mereka yang selamat di akhir zaman nanti. Yang yaitu pada saat ini adalah mereka yang ada di majlis-majlis ta'lim. Itulah yang dikatakan para ulama. Sehingga semoga yang kita ada di sini, kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat berkat majlis ta'lim ini. Insya Allah. Oleh karenanya, sebelum kita tutup acara ini, bagi pengen ngasih satu amalan, yaitu amalan yang ini adalah amalan yang bisa menjaga kita daripada fitnah akhir zaman. Yang kita sudah tahu fitnah akhir zaman sangat luar biasa sekali. Bahkan sudah masuk ke rumah-rumah kita. Bahkan kita setiap hari kita melakukannya. Apa fitnah akhir zaman saat ini adalah handphone.
Bahkan TV di rumah pun sama semacam itu. Bahkan anak-anak kita pun, istri-istri kita, suami-suami kita, semua sudah terkena fitnah akhir zaman. Oleh karenanya ini amalan sangat-sangat luar biasa. Mujarab dengan semoga dengan amalan ini kita terjaga dari fitnah akhir zaman. Apa amalannya? Boleh dicatat semuanya. Amalannya adalah ya Allah, ya Mubdi, ya Hafid, ya Mu'izu, ya Qawi. Saya ulangi sekali lagi, ya Allah, ya Mubdi, ya Hafid, ya Mu'izu, ya Qawi. Hafal semuanya? Semuanya bareng-bareng ya. Ya Allah, ya Mubdi, ya Hafid, ya Mu'izu, ya Qawi. Yang terakhir, amalan terakhir, ini adalah sholawat ya. Sholawat namanya sholawat al-Busyra. Yang mana sholawat al-Busyra ini dijazahkan kepada al-Baqi daripada Guru Al-Bagir Mansur Habib Sigap Baru. Beliau langsung dapat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bermimpi Nabi kita Muhammad SAW dan langsung dapatkan ijazah sholawat ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana sholawat ini mujarab bagi siapapun yang memiliki hutang piutang yang banyak. Silakan baca sholawat ini. Yang punya penyakit besar, penyakit sangat-sangat berat, silakan baca sholawat ini. Insya Allah sembuh penyakitnya. Kemarin ada salah satu orang yang punya penyakit impoten. Tahu impoten? Yang nggak bisa bangun. Ya. Pada saat itu beliau bercerita bahwasanya wahai Habib, saya minta doa Habib, bahwasanya saya ini punya penyakit, satu penyakit saya impoten. Itu salah satu penyakit yang luar biasa, itu sangat menyakitkan, bahkan menyakitkan hati, tidak bisa hubungan dengan istrinya. Kira-kira sakit apa enggak gitu? Sakit. Oleh karenanya beliau minta doa kepada beliau Habib Sigap, yang Habib minta doa. Lalu apa kata beliau? Boleh, saya berikan ijazah kamu dengan sholawat al-Busyra. Kata tuh, boleh dilihat di Google, itu namanya sholawat al-Busyra. Boleh antum semua sekarang ikutin anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Kalau kita aturkan semuanya, boleh biar handphonenya sholawat al-Busyra biar bisa baca bareng-bareng ya. Pakai nadanya nada apa? Nada 30 pakai itu hadrah ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila
lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda ala tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muhammadina wa talabatana wa talibatina milamina ala ilah yaumil akhirah. Oke, untuk semua katakan saya terima ijazahnya. Jadi boleh untuk ijazahkan kepada orang lain dengan satu syarat, tak boleh dikomersilkan ya, jangan dijual belikan ya. Oleh karenanya semoga kita semua yang ada di tempat ini Allah Ta'ala berikan kemuliaan kita di dunia, yang ada di tempat ini mati dalam keadaan keselamatan. وجاب شعبان وبلغنا رمضان شعبان وبلغنا رمضان وجاب شعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعل هذا جمعا مرهوما ولا تجعل هذا بعدك ضررا معزوما ولا تجعلنا شيئا ولا معلوما فلينفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا اتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أنزل صلاة رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.